Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Kali ini akan saya bacakan sebuah e-book yang agak sedikit berbeda temanya, yaitu berupa seri Dharma Praktis dengan judul Rumah Tangga Bahagia dalam Sudut Pandang Agama Buddha oleh Venerable K. Sri Dhammananda. Buku ini diterbitkan oleh Insight Widyasena Production. Rumah Tangga Bahagia dalam Sudut Pandang Agama Buddha diterjemahkan oleh Upa Sasanasanto Seng Hansen, editor Insinyur Agus Santoso, sampul Pois, cetakan pertama September 2008 untuk kalangan sendiri. Rumah tangga bahagia dalam sudut pandang agama Buddha ini akan dibagi dalam beberapa video. Baiklah, kita mulai dengan daftar isi. Daftar isi, prawacana penerbit. Kata pengantar: 1. Pendahuluan. 2. Sifat dasar dari cinta dan kenikmatan. 3. Realitas hidup pernikahan. 4. Konsep pernikahan dalam agama Buddha. 5. Dilema spiritual. 6. Rasa aman, hormat dan tanggung jawab. 7. Poligami atau monogami. 8. Teknologi modern. 9. Moralitas. 10. Timur dan Barat. 11. Hidup selibat. 12. Rangkuman. Lampiran 1. Cinta kasih ibu. Lampiran 2. Kode etik moralitas. Prawacana penerbit. Sebagai orang awam yang memilih kehidupan sebagai perumah tangga, pernikahan menjadi suatu tonggak awal untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Namun, sayangnya banyak pandangan keliru yang ada pada masyarakat yang menghilangkan esensi dari pernikahan itu sendiri. Berbagai media massa saat ini sering meliput perseteruan dalam rumah tangga karena alasan satu dan lain hal yang berujung pada perceraian. Hal seperti itu memandang seakan-akan pernikahan hanyalah suatu hal sepele yang dapat diakhiri dengan suatu proses hukum bila dikehendaki. Buku Rumah Tangga Bahagia ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan rumah tangga dari sudut pandang Buddhis, terutama di era modern saat ini. Sehingga diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman bagi mereka yang akan atau telah menjalani kehidupan berumah tangga. Buku karangan Venerable K. Sri Dhammananda ini dibuat dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, praktis, sehingga mudah diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Diharapkan pula, dengan adanya buku ini dapat membenarkan pandangan salah dalam masyarakat tentang pernikahan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara Seng Hansen yang telah menerjemahkan naskah Rumah Tangga Bahagia ini dan kepada Bapak Insinyur Agus Santoso yang telah bersedia menjadi editor buku ini. Terima kasih juga kepada para donatur karena tanpa Anda buku ini tidak akan terbit. Terima kasih kepada para pembaca karena tanpa Anda buku ini hanya akan menjadi sebuah buku yang tidak bermakna. Untuk semakin memperluas cakrawala dan pandangan, marilah kita semakin membiasakan diri untuk membaca buku, khususnya buku Dhamma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Manajer Produksi Buku, Andi Budianto. Kata pengantar.
Sudah sejak zaman dahulu kala, sedari bayi hingga menuju liang kubur, manusia selalu sibuk dalam mengejar kebahagiaan hidup. Kita bekerja serta berjuang keras untuk mencapai kebahagiaan. Dan kebanyakan tanpa mengetahui apa makna sesungguhnya dari kebahagiaan itu sendiri. Karena kebodohan kita akan hakikat kehidupan ini. Meskipun semua ajaran agama memberikan nasihat dan panduan bagi umat-umatnya untuk diamalkan guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Kerap kali nasihat-nasihat dan panduan-panduan ini diabaikan oleh karena ketamakan, kebencian, dan kebodohan batin manusia. Banyak orang yang mengalami tekanan dan penderitaan, berharap dan berdoa untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini dan setelahnya. Sementara yang lain, meskipun telah menikmati begitu banyak kebahagiaan di dunia, masih belum puas dan mendambakan kebahagiaan abadi di alam surga setelah meninggalkan dunia ini. Bagi manusia biasa, seperti kanak-kanak, mereka kesulitan untuk membedakan antara kebahagiaan dengan kenikmatan. Baginya, apa saja yang memberikan kenikmatan berarti sama dengan memberikan kebahagiaan. Dan untuk menjadi bahagia adalah dengan memperoleh kenikmatan. Kerap kali, kita menganggap masa kanak-kanak sebagai masa penuh kebahagiaan. Sebenarnya, sebagai anak-anak, kita belum memahami apa kebahagiaan itu. Di bawah naungan orang tua, kita melewati hari-hari penuh kesenangan yang tidak diragukan lagi, memang memberikan kenikmatan. Ketika kita memasuki masa remaja, perubahan terjadi dalam cara berpikir dan bentuk tubuh yang menyebabkan kita memperhatikan keberadaan lawan jenis kita. Dan kita mulai mengalami jenis ketertarikan baru yang menimbulkan emosi-emosi yang bergejolak. Di saat yang sama, rasa ingin tahu mendorong kita untuk mencari penjelasan tentang kenyataan hidup ini melalui diskusi-diskusi dan membaca buku. Tak lama kemudian, tiba-tiba kita menemukan diri kita sudah berada di ambang masa dewasa. Masa penting dalam hidup ketika kita mencari pasangan hidup yang cocok untuk memulai suatu hubungan yang akan menguji seluruh kualitas hidup yang telah kita pelajari sebelumnya. Cinta, seks, dan pernikahan kemudian menjadi hal yang sangat penting yang akan menentukan kualitas kehidupan pernikahan kita. Pemuda-pemudi saat ini berhadapan dengan berbagai macam pengaruh barat yang disebarkan melalui media massa, seperti buku dan majalah, televisi, kaset video dan film, mengakibatkan munculnya pandangan yang keliru terhadap cinta, seks, dan pernikahan. Kebajikan dan nilai moral timur kuno terkikis sedikit demi sedikit menghadapi pengaruh-pengaruh ini. Beragam perilaku yang dahulu tidak pernah terdengar atau yang tidak pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya telah menjadi hal yang umum di dalam masyarakat dewasa ini. Apakah pengaruh barat benar-benar bertanggung jawab atas hal ini? Atau haruskah orang tua disalahkan atas perilaku salah anak-anak mereka karena tidak menuntun dan mengawasi mereka? Di dalam buku ini dijelaskan bahwa kebanyakan program televisi dan film itu tidaklah menunjukkan cara berpikir dan bertindak yang sesungguhnya dari kebanyakan orang baik-baik di barat. Dan bahwa sebenarnya terdapat banyak mayoritas diam dalam tanda kutip dari pasangan barat yang baik-baik, yang sangat religius dan konservatif dalam tanda kutip terhadap cinta, seks, serta pernikahan,
sebagaimana halnya dengan pasangan timur. Jika orang-orang muda kita hendak mengikuti Barat, mereka disarankan untuk mengikuti mayoritas diam ini, yang sebenarnya tidak berbeda dengan beberapa tetangga baik-baik mereka yang tinggal di sebelah. Kehidupan modern dipenuhi dengan berbagai macam ketegangan dan tekanan. Tak diragukan, kerap kali ketegangan dan tekanan inilah yang menimbulkan masalah dalam banyak kehidupan pernikahan. Jika suatu analisis yang memadai dilakukan terhadap akar permasalahan-permasalahan sosial seperti seks di luar pernikahan, hamil muda, pernikahan tak bahagia, dan perceraian, pelecehan seksual terhadap anak, dan pertengkaran suami istri, kita menemukan bahwa hal ini terutama bersumber dari keegoisan dan kurangnya kesabaran, toleransi, dan pengertian bersama. Dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha memberikan nasihat baik tentang bagaimana menjaga kedamaian dan keharmonisan di dalam rumah antara suami dan istri guna membentuk kehidupan pernikahan yang bahagia. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan kewajiban anak terhadap orang tuanya juga dengan jelas disebutkan dalam sutta sebagai panduan yang bermanfaat untuk mencapai rumah tangga bahagia. Di dalam buku ini, Yang Mulia Ka Sri Dhammananda menekankan poin penting bahwa pernikahan adalah kerjasama antara dua individu, dan bahwa kerjasama ini tumbuh dan berkembang ketika individu yang terlibat di dalamnya dapat berkembang. Dalam sudut pandang ajaran Buddha, pernikahan berarti saling memahami dan menghormati keyakinan dan keleluasaan pribadi satu sama lain. Saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk menerbitkan buku seperti ini yang memberikan para pengikut ajaran Buddha, khususnya para pemuda, pemahaman yang jelas terhadap hal-hal penting dalam hidup seperti cinta, seks, dan pernikahan, yang tidak hanya akan membantu mereka membentuk kehidupan pernikahan yang bahagia, namun juga membantu mereka dalam menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Mewakili Buddhist Missionary Society, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada anggota-anggota kami atas segala bantuan dan layanan yang diberikan guna mempersiapkan buku ini. Terima kasih sebesarnya juga kami sampaikan kepada Mr. Wijaya Samarawikrama selaku editor, Mr. Teh Tien Cho, Miss Chua Pin Pin, dan Mrs. Chong Hong Cho atas bantuannya yang berharga, dan Mr. Pao O Tet dari Burma atas desain sampulnya. Tan Teik Beng, JSM, SMS, KMN, PKT. Wakil Presiden Buddhist Missionary Society, mantan Direktur Departemen Pendidikan, Selangor, 20 Desember 1986. 1. Pendahuluan. Dari sudut pandang ajaran Buddha, pernikahan bukanlah sesuatu yang suci ataupun tidak suci. Ajaran Buddha tidak menganggap pernikahan sebagai suatu kewajiban religius maupun sebagai suatu hal yang sakral yang ditakdirkan di surga. Seorang kritikus berkata, ketika beberapa orang percaya bahwa pernikahan telah direncanakan di surga, beberapa orang lainnya berkata bahwa pernikahan dicatat pula di neraka. Pernikahan pada dasarnya merupakan hak pribadi dan sosial, bukan suatu kewajiban. Seorang lelaki maupun perempuan memiliki kebebasan memilih untuk menikah atau tetap hidup sendiri. Hal ini tidak berarti kalau ajaran Buddha menentang pernikahan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berkata bahwa pernikahan adalah hal yang buruk, dan tidak ada ajaran agama apapun yang menentang pernikahan. Umumnya, makhluk hidup lahir di dunia sebagai akibat kehidupan seks. Khusus di antara umat manusia,
Institusi pernikahan telah muncul, sehingga masyarakat dapat menjamin kelangsungan hidup umat manusia dan juga memastikan anak-anak mereka akan dirawat dan dibesarkan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak-anak dilahirkan melalui kenikmatan seks haruslah menjadi tanggung jawab pasangan yang terlibat di dalamnya. Setidaknya hingga anak-anak mereka dewasa. Dan pernikahan memastikan kalau tanggung jawab ini dijaga dan dijalankan. Suatu kelompok masyarakat tumbuh melalui sebuah jaringan hubungan yang saling berkaitan dan bergantungan. Setiap hubungan merupakan suatu komitmen sepenuh hati untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lainnya dalam sebuah kelompok atau komunitas. Pernikahan memainkan bagian yang sangat penting dalam jaringan hubungan yang kuat dalam memberikan dukungan dan lindungan. Suatu pernikahan yang baik mesti tumbuh dan berkembang secara bertahap, berlandaskan pengertian, dan bukan nafsu sesaat. Dari kesetiaan sejati, dan bukan hanya kenikmatan semata. Institusi pernikahan memberikan dasar yang baik bagi perkembangan kebudayaan. Penyatuan yang membahagiakan bagi dua orang individu untuk terus dipupuk. Dan agar terhindar dari kesepian, kemerosotan, dan ketakutan. Dalam pernikahan, setiap pasangan mengembangkan peranan yang saling melengkapi, memberikan kekuatan dan dukungan moral satu sama lainnya. Saling menunjukkan penghargaan terhadap kemampuan pasangannya dalam merawat dan menjaga keutuhan keluarga. Tidak boleh ada pemikiran bahwa lelaki atau perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Setiap orang melengkapi pasangannya. Pernikahan merupakan sebuah kerjasama dalam kesetaraan, kelembutan, kemurah hatian, kedamaian, dan dedikasi. Dalam ajaran Buddha, seseorang dapat menemukan semua bimbingan yang diperlukan yang dapat membantu dalam membentuk suatu pernikahan yang bahagia. Seseorang tidak boleh mengabaikan nasihat yang diberikan oleh sang guru yang tercerahkan jika ia benar-benar ingin membentuk sebuah keluarga bahagia. Dalam khotbahnya, Sang Buddha memberikan berbagai macam nasihat bagi pasangan yang telah menikah dan bagi mereka yang hendak menikah. Sang Buddha berkata, "Jika seorang pria dapat menemukan seorang istri yang cocok dan memahami, dan seorang wanita dapat menemukan seorang suami yang cocok dan memahami, sesungguhnya mereka berdua sangatlah beruntung." 2. Sifat dasar dari cinta dan kenikmatan. Cinta. Terdapat berbagai jenis cinta, dan biasanya hal ini dibedakan sebagai rasa cinta ibu, rasa cinta saudara, cinta nafsu, cinta emosional, cinta seksual, cinta dengan ego, cinta tanpa ego, dan cinta universal. Jika manusia hanya memupuk cinta ego dan jasmaniah mereka terhadap yang lainnya, maka jenis cinta seperti itu tidak dapat bertahan lama. Dalam hubungan cinta yang sejati, seseorang tidak semestinya bertanya seberapa banyak yang dapat diperolehnya, namun seberapa banyak yang dapat diberikannya. Ketika kecantikan, kejelitaan, dan kemudaan telah memudar, seorang suami yang hanya melihat cinta dari aspek jasmani dapat berpikir untuk memiliki wanita muda lagi. Jenis cinta begini adalah jenis cinta binatang atau nafsu. Jika seorang pria benar-benar mengembangkan cinta sebagai suatu ekspresi dari perhatian manusia terhadap makhluk lainnya, ia tidak akan hanya memperhatikan kecantikan luar dan fisik dari pasangannya. Kecantikan dan kejelitaan pasangannya semestinya berada di dalam hati dan pikirannya, bukan pada tampak luarnya.
Demikian pula, seorang istri yang mengikuti ajaran Buddha tidak akan pernah mengabaikan suaminya, meskipun suaminya itu telah menjadi tua, miskin, atau sakit. Saya punya kekhawatiran bahwa gadis modern dewasa ini ingin menjadi Juliet untuk memiliki selusin Romeo. Ia suka petualangan. Gadis modern mengenakan pakaian bukan lagi untuk melindungi tubuhnya dari angin, hujan, dan terik matahari, tetapi untuk menarik perhatian. Ia memoles diri dengan dandanan dan agar terlihat menarik. Gandhi. Seks. Seks itu sendiri sesungguhnya tidaklah jahat, meskipun pesona serta pikatan terhadapnya memang mengganggu ketenangan pikiran, dan karenanya tidaklah mendukung perkembangan spiritual. Dalam situasi yang ideal, seks merupakan puncak kepuasan fisik dari hubungan emosional yang mendalam, di mana kedua pasangan saling memberi dan menerima secara sama. Gambaran cinta yang digambarkan oleh kelompok komersial melalui media massa yang kita sebut budaya barat dalam tanda kutip, bukanlah merupakan cinta nyata. Istilah barat saat ini bisa diganti dengan kata modern, karena kehidupan masyarakat timur zaman sekarang sebenarnya kian tidak terlalu beda jauh dengan barat. Editor. Ketika seorang hewan ingin melakukan hubungan seks, ia akan menunjukkan cintanya dalam tanda kutip. Namun setelah menikmati hubungan seks, ia akan segera melupakan cintanya. Bagi hewan, seks hanyalah merupakan sekedar dorongan naluri buat mempertahankan kelangsungan jenisnya. Namun seorang manusia memiliki lebih banyak hal yang dapat diberikan dalam konsep cinta. Tugas dan kewajiban merupakan unsur-unsur penting untuk mempertahankan kesatuan, keharmonisan, dan saling pengertian dalam suatu hubungan antar manusia. Seks bukanlah merupakan unsur paling penting bagi kebahagiaan kehidupan pernikahan. Mereka yang telah menjadi budak seks hanya akan menghancurkan cinta dan harkat kemanusiaan dalam pernikahan. Namun terpisah dari hal itu, seorang wanita sendiri mesti berhenti menganggap kalau dirinya merupakan objek bagi nafsu birahi seorang pria. Jalan pemecahannya sesungguhnya lebih terletak pada di pihak wanita ketimbang di pihak si pria. Ia harus menolak untuk mendandani dirinya semata-mata untuk menggairahkan laki-laki, meskipun andai kata laki-laki tersebut adalah suaminya. Jika ia ingin menjadi pasangan yang setara dengan seorang pria, ia harus berbusana sedemikian sehingga punya martabat, dan ia bukan menjadi suatu simbol seks. Pernikahan untuk kepuasan nafsu seksual bukanlah merupakan suatu pernikahan. Itu birahi belaka. Gandhi. Cinta dapat jadi merupakan produk dari seks. Namun sebaliknya juga demikian. Seks merupakan suatu ekspresi dari cinta. Dalam kehidupan pernikahan bahagia yang ideal, baik cinta maupun seks tidak dapat dipisahkan. Penjelasan Sang Buddha. Kita dapat mempelajari ajaran Sang Buddha berkaitan dengan perasaan yang dimiliki oleh pria dan wanita satu sama lainnya. Sang Buddha berkata bahwa beliau tidak pernah melihat objek lainnya di dunia ini yang dapat menarik perhatian seorang pria lebih daripada gambaran seorang wanita. Begitu pula hal utama yang menarik seorang wanita tak lain adalah gambaran seorang pria. Hal ini berarti secara alamiah, wanita dan pria saling memberikan kenikmatan duniawi. Mereka tidak dapat memperoleh kebahagiaan sejenis ini dari objek lainnya. Ketika kita mengamati dengan seksama, kita menyadari
bahwa di antara semua hal yang memberikan kenikmatan, tidak ada objek lainnya yang dapat memuaskan seluruh 5 indera manusia pada saat bersamaan selain gambaran pria dan wanita. Orang Yunani kuno paham benar tentang hal ini ketika mereka mengatakan bahwa pada awalnya pria dan wanita itu adalah satu. Mereka kemudian terpisah. Kedua bagian yang terpisah itu lalu terus-menerus saling berusaha mencari satu sama lainnya untuk bersatu kembali sebagai pria dan wanita. Kenikmatan. Orang muda pada dasarnya senang menuruti kenikmatan duniawi yang dapat meliputi hal-hal yang baik maupun yang buruk. Hal-hal baik seperti kesenangan terhadap musik, puisi, tarian, makanan enak, pakaian, dan hal-hal serupa lainnya memang tidak mencelakakan bagi tubuh. Cuma hal-hal itu mengalihkan perhatian kita dalam melihat perubahan serta ketidakpastian hidup, dan karenanya menghambat kita dalam memahami sifat sejati dari diri ini. Indra dan perasaan orang-orang muda sangatlah segar dan tajam. Mereka sangat berhasrat untuk memuaskan seluruh kelima indera. Hampir setiap hari, mereka merencana dan mencari cara serta langkah untuk mengalami beberapa bentuk kenikmatan. Sejalan dengan sifat alamiah hidup ini, seseorang tidak akan pernah dapat puas dengan kenikmatan apapun yang dirasakannya, dan akibatnya kecanduan hanya akan menciptakan lebih banyak kecemasan dan kegelisahan. Ketika kita berpikir mendalam tentang hal ini, kita bisa memahami bahwa hidup sebenarnya bukanlah apa-apa selain sebuah mimpi. Pada akhirnya, apa yang kita peroleh dari kemelekatan terhadap hidup ini? Hanya lebih banyak kegelisahan, kekecewaan, dan frustasi. Barangkali kita memang menikmati beberapa saat yang menyenangkan, namun pada akhirnya kita harus berusaha mencari tahu, apa sih tujuan hidup kita sesungguhnya? Ketika seseorang tak lagi dahaga akan kenikmatan sensual dan tidak mencari kenyamanan fisik bersama dengan orang lain, maka kebutuhan untuk menikah tidak timbul. Penderitaan dan kenikmatan duniawi, keduanya merupakan hasil kedahagaan, kemelekatan, dan emosi. Apabila kita malah berusaha untuk mengontrol dan menekan emosi kita dengan menerapkan cara-cara tak realistis, kita akan menciptakan kekacauan dalam pikiran dan tubuh fisik kita. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara menangani dan mengendalikan hasrat manusiawi kita tanpa mencederai atau menyalahgunakan hasrat ini. Kita dapat menjinakkan keinginan kita dengan pemahaman yang tepat. 3. Realitas hidup pernikahan. John J. Robinson dalam bukunya Of Suchness memberikan nasihat berikut mengenai cinta, seks, dan kehidupan pernikahan. Waspada dan berhati-hatilah. Memang lebih gampang menikah dibandingkan tidak menikah. Jika Anda mendapatkan pasangan yang tepat, sangatlah membahagiakan. Tetapi jika tidak, maka Anda hidup dalam neraka yang terus lengket dengan Anda 24 jam penuh setiap harinya. Ini bisa menjadi satu hal yang paling pahit dalam hidup. Hidup memang sungguh aneh. Entah bagaimana, ketika Anda menemukan orang yang tepat, hati Anda akan tahu. Hal tersebut bukanlah rasa tergila-gila semata. Akan tetapi hasrat hawa nafsu yang kuat bisa mendorong seorang yang masih muda untuk bertindak tanpa pikir panjang. Dan seseorang tidak boleh terlalu mempercayai perasaannya. Memang benar jika seseorang minum dan mabuk, seorang pelacur paling jelek dalam sebuah bar yang gelap pun dapat terlihat seperti Dewi Venus. Dan pesonanya dapat begitu tidak tertahankan. Sesungguhnya, cinta lebih daripada sekedar seks.
namun merupakan fondasi biologis antara seorang pria dan wanita. Cinta dan seks saling berkaitan dan berhubungan. Masalah-masalah. Hampir setiap hari kita mendengar orang-orang mengeluhkan pernikahan mereka. Sangatlah jarang kita mendengarkan cerita mengenai pernikahan yang bahagia. Anak muda yang membaca novel-novel dan menonton film-film romantis seringkali menganggap bahwa pernikahan itu isinya kesenangan belaka. Sayangnya, pernikahan ternyata tidaklah semanis yang kita duga. Pernikahan dan masalah saling berkaitan, dan mereka harus ingat bahwa ketika menikah, mereka akan berhadapan dengan masalah-masalah dan tanggung jawab yang tidak pernah mereka perkirakan atau hadapi sebelumnya. Orang kerap kali berpikir bahwa sudah merupakan kewajiban bagi mereka untuk menikah, dan bahwa pernikahan merupakan kejadian yang sangat penting dalam hidup mereka. Akan tetapi, untuk menjamin suatu pernikahan yang sukses, pasangan tersebut harus mengharmonisasi hidup mereka dengan memperkecil perbedaan-perbedaan apapun yang mungkin mereka miliki di antara mereka. Masalah-masalah pernikahan membuat orang yang sinis berkata bahwa suatu kehidupan pernikahan yang damai hanya bisa dicapai jika pasangan tersebut adalah perempuan buta dan seorang laki-laki tuli. Karena istri yang buta tidak dapat melihat kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, dan suami yang tuli tidak dapat mendengar omelan-omelan istrinya. Saling berbagi dan percaya. Salah satu penyebab utama dalam masalah pernikahan adalah kecurigaan dan ketidakpercayaan. Pernikahan adalah suatu berkah, namun banyak orang yang menjadikannya sebagai kutukan karena kurangnya pengertian. Baik sang suami maupun istri haruslah memperlihatkan rasa percaya satu sama lainnya dan berusaha untuk tidak punya rahasia di antara mereka berdua. Rahasia menciptakan kecurigaan. Kecurigaan menimbulkan rasa cemburu. Rasa cemburu membangkitkan kemarahan. Kemarahan menyebabkan permusuhan, dan permusuhan dapat berakibat pada perpisahan, bunuh diri, atau bahkan pembunuhan. Jika pasangan itu dapat saling berbagi kepahitan dan kebahagiaan dalam keseharian hidup mereka, mereka dapat saling menghibur dan mengurangi beban mereka. Karenanya, sang istri maupun sang suami mestinya janganlah mengharap akan terus memperoleh kebahagiaan semata. Bakal ada begitu banyak pengalaman yang menyakitkan, menyedihkan yang harus mereka hadapi. Mereka mesti memiliki keteguhan hati yang kuat untuk mengurangi beban dan kesalahpahaman mereka. Membicarakan permasalahan bersama akan memberikan keyakinan untuk hidup bersama dengan pengertian yang lebih baik bagi mereka. Pria dan wanita perlu saling menghibur ketika menghadapi masalah dan rintangan. Rasa tak aman dan kegelisahan akan menghilang, dan hidup akan lebih bermakna, bahagia, dan menarik jika ada seseorang yang bersedia untuk berbagi menanggung beban dengan yang lain. Dibutakan oleh emosi. Ketika dua orang saling jatuh cinta, mereka cenderung untuk memperlihatkan hal terbaik dalam sikap dan karakter mereka satu sama lainnya dengan maksud memberikan kesan yang baik dari diri mereka. Cinta dikatakan buta, dan karenanya orang yang sedang jatuh cinta cenderung lupa sama sekali dengan sisi buruk dari pasangannya. Dalam prakteknya, setiap orang akan berusaha untuk menunjukkan kualitas-kualitas luhur dirinya terhadap pasangannya. Dan karena sangat terpikat pada cinta, mereka cenderung menerima satu sama lainnya begitu saja. Setiap pasangan tidak akan membuka sisi buruk dirinya karena takut akan kehilangan pasangannya. Setiap kekurangan pribadinya
dengan hati-hati disembunyikan di bawah karpet. Dengan kata lain, agar tidak membahayakan kesempatan mereka untuk mendapatkan yang lainnya. Orang yang sedang jatuh cinta juga cenderung untuk mengabaikan kekurangan pasangannya dengan pemikiran bahwa mereka akan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut nanti setelah menikah, atau bahwa mereka dapat hidup dengan kekurangan ini, bahwa cinta dapat menaklukkan segala hal. Namun demikian, setelah menikah, ketika rasa romantisme awal telah memudar, sifat asli dari watak masing-masing akan terungkap. Kemudian, yang sangat menimbulkan kekecewaan di kedua belah pihak, kabut rahasia yang selama ini telah menyembunyikan perasaan terdalam dari setiap pasangan tersingkap dan menunjukkan sifat sebenarnya dari kedua pasangan. Saat itulah kekecewaan mulai timbul. Kebutuhan materi. Cinta itu sendiri tidak hidup hanya dari udara dan sinar matahari semata. Dunia saat ini adalah dunia materialistis. Dan untuk memenuhi kebutuhan materi Anda, perencanaan dan pengeluaran keuangan yang tepat sangat dibutuhkan. Tanpanya, tidak ada keluarga yang dapat hidup dengan nyaman. Keadaan seperti demikian dengan tepat dinyatakan dalam pepatah berikut. Ketika kemiskinan mengetuk pintu, cinta terbang melayang melalui jendela. Hal ini tidak berarti seseorang mestilah kaya raya untuk menikah. Namun demikian, jika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diperoleh dari pekerjaan yang terjamin dan perencanaan matang, maka akan banyak kecemasan yang tidak perlu dapat disingkirkan dari pernikahan tersebut. Ketidaknyamanan dari kemiskinan dapat dicegah jika terdapat pemahaman yang menyeluruh di antara kedua pasangan. Kedua pasangan harus memahami nilai kepuasan. Keduanya harus menyikapi semua permasalahan sebagai masalah kita dan berbagi segala masa di atas dan di bawah dalam semangat sejati dari persahabatan seumur hidup. Nasihat sebelum pernikahan. Dalam Anguttara Nikaya terdapat beberapa nasihat berharga yang diberikan oleh Sang Buddha kepada gadis-gadis muda sebelum pernikahan mereka. Menyadari bahwa dapat muncul berbagai kesulitan dengan mertua baru mereka, para gadis dianjurkan untuk memberi segala penghormatan kepada ibu dan ayah mertua mereka, melayani sepenuh cinta sebagaimana terhadap orang tua kandung mereka sendiri. Mereka diharapkan agar dapat menghormati dan menghargai kerabat dan sahabat suami. Dengan demikian akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan bahagia dalam rumah baru mereka. Mereka juga dianjurkan untuk mempelajari dan memahami sifat alamiah suami mereka, mengetahui kegiatan, karakter, dan temperamen suami, dan agar dapat berguna dan bekerja sama setiap saat dalam rumah baru mereka. Mereka harus sopan, baik, dan berhati-hati terhadap pendapatan suami mereka, dan mengetahui bahwa seluruh pengeluaran rumah tangga dilakukan dengan tepat. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha lebih dari 25 abad yang lalu masih tetap berlaku, bahkan hingga pada masa kini. Baiklah, untuk part ini saya sudahi sampai di sini. Kita akan lanjutkan bagian 4 konsep pernikahan dalam agama Buddha pada video part kedua dari buku ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamaṃ